Video kali ini mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. 1. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nahdlatul Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila, bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataraan. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrat bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Yang berikut adalah ketiga, sistem etika Pancasila secara era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sufyan Effendi menyatakan bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot dan semakin hanyut dalam arus konsumerisme, hedonisme. Yang kedua adalah argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, korupsi yang merugikan penyelenggara negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Sehingga dapat disimpulkan Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam aspek kehidupan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia.